Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 15 episode 13. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Aura iblis yang cukup pekat pada saat ini telah melilit tablet batu kesunyian besar. Di atas tablet itu sendiri, iblis hitam yang mendengar kata-kata dari Lindong, dia langsung tertawa ke arah langit. Detik berikutnya dia berdiri, yang kemudian mengatakan, bodoh sekali. Ketika aku sudah menduduki posisi puncakku di dunia ini, bahkan kau belum lahir. Namun, saat ini kau berani bertindak angkuh di hadapan raja ini. Lindong tertawa, lalu dia mengatakan, tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sebenarnya kamu sedang ketakutan. Dan kamu mengatakan hal ini untuk mencoba menyembunyikan ketakutanmu dengan memasang raut wajah sok kuat seperti itu. Kilatan hitam melintas dalam tatapan mata Raja Yimo itu, yang kemudian dia mengatakan, aku takut padamu, sungguh lelucon. Setelah mengatakan hal ini, dia segera menghentakkan kakinya. Dan hal itu membuat aura iblis yang cukup mengerikan langsung berubah menjadi cakar yang ukurannya puluhan ribu kaki. Hal ini melesat dengan cepat menembus ruang kosong untuk menyerang ke arah Lindong. Sementara Ying Huan-Huan yang melihat serangan ini, dia hanya bisa mendengus, sementara aura dingin telah mengelilingi seluruh tubuhnya. Namun ketika Huan-Huan hendak bergerak, Lindong telah mengambil langkah untuk maju. Kemudian dia mengulurkan telapak tangannya, dan sebuah petir yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini telah muncul di telapak tangan dari Lindong itu. Detik berikutnya, beng! Suara gemuruh yang sangat keras kini telah bergema di dalam ruang yang gelap ini. Naga petir yang tingginya puluhan ribu kaki menyerbu ke depan dengan cukup ganas, sebelum pada akhirnya hal itu berbentrokan dengan cakar iblis. Setelah itu, cahaya-cahaya petir yang tidak terhitung jumlahnya segera melesat keluar, yang kemudian menguapkan aura iblis yang ada di tempat ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, gelombang serangan energi yang sangat menakutkan pun menyebar tubuh Lindong. Dan juga Raja Yimo itu semuanya bergetar, karena ternyata dalam benturan ini mereka berdua seimbang. Raja Yimo itu cukup terkejut, lalu dia mengatakan, ternyata kamu adalah bocah kecil yang pada saat itu telah datang ke tempat ini. Sungguh tidak terduga, seorang bocah sepertimu yang dulunya hanya seekor semut, namun sekarang memiliki kemampuan seperti itu. Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tertawa, lalu dia mengatakan, benar, dan semut ini telah kembali untuk menghabisi dirimu. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun berbalik, melihat ke arah Huan-Huan lalu mengatakan, Huan-Huan, aku akan membentuk formasi, oleh karenanya aku membutuhkan bantuanmu untuk menahan dirinya. Namun kamu jangan berlebihan, segeralah mundur jika kamu tidak mampu mengatasinya. Ying Huan-Huan pun memandang ke arah Lindong lalu mengatakan, sulit untuk mengatakan siapa yang berlebihan. Segera setelah itu, aura dingin yang cukup menakutkan menyebar dari dalam tubuh Ying Huan-Huan. Baru saja Lindong bersentuhan dengan aura dingin ini, dia merasakan sensasi yang sangat menyengat di kulitnya saat ini. Segera setelah itu, cahaya biru pun mulai menyelimuti tubuh dari Ying Huan-Huan, dan gaun putihnya kali ini telah berubah menjadi armor es. Kali ini, Ying Huan-Huan benar-benar memancarkan sebuah aura yang cukup heroik. Bahkan sikapnya yang cukup gagah tidak kalah dengan Tang Xilian. Ketika Tang Xilian menggunakan baju besi pada saat itu, Ying Huan-Huan pun segera mengepalkan tangannya, dan tombak biru panjang kini telah muncul dalam sekejap saja. Sebuah aura yang cukup menakutkan kini langsung tersebar dari dalam tubuh Huan-Huan. Karena pada saat ini, sebenarnya Ying Huan-Huan mampu menandingi seseorang yang telah menyentuh reinkarnasi. Lindong pun cukup dikejutkan dengan aura yang tiba-tiba dilepaskan oleh Ying Huan-Huan itu. Tanpa sadar, hal ini membuat Lindong berteriak, hati-hati. Sementara Ying Huan-Huan segera tersenyum ke arah Lindong, lalu dia menjawabnya, berhentilah kau menjadi orang yang cerewet. Meskipun Ying Huan-Huan mengucapkan kata-kata kasar seperti ini, namun ada sebuah ekspresi kebahagiaan yang terpancar di dalam tatapan matanya.
karena dia merasa cukup senang diperhatikan oleh seorang Lindong. Sebelum Lindong bisa menjawab perkataan dari Ying Huan, tiba-tiba saja gadis cantik itu telah melesat dengan cepat ke arah depan. Sebuah aura dingin yang sangat mengerikan kini telah tersabuk keluar, dan hal itu langsung menghilangkan aura iblis jahat yang mendekat ke arahnya. Tombak es yang ada di tangan Ying Huan pada saat ini telah berubah menjadi banyak bayangan yang kemudian menyelimuti Raja Yimo itu. Ketika tubuhnya sudah terkepung oleh bayangan tombak milik Huan, Raja Yimo ini kemudian mengatakan, Guru es, aku mungkin harus waspada ketika berada di zaman kuno. Namun, pada saat ini, bukankah kau terlalu sombong? Setelah mengatakan hal ini, Raja Yimo itu mengepalkan tinjunya, dan aura iblis telah berubah menjadi pedang hitam panjang. Segera setelah itu, pedang ini pun diayunkan dengan sangat keras, sampai-sampai membuat ruang dimensi yang ada di tempat ini menjadi cukup retak. Tidak lama kemudian, cahaya pedang yang dipenuhi dengan aura iblis kali ini telah meluncur dengan cepat ke arah Huan. Dan akhirnya, tombak yang ada di tangan Huan sekarang sudah berbenturan dengan pedang hitam itu. Hal ini dilakukan oleh Ying Huan sambil mengeluarkan aura dingin yang cukup menakutkan dari dalam tubuhnya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, cahaya pedang hitam telah langsung dibekukan. Detik berikutnya aura dingin itu pun menyebar, dan jari-jari kaki dari Ying Huan segera menekan ke arah cahaya pedang yang sudah membeku. Dan akhirnya, cahaya pedang itu pun hancur dalam sekejap saja. Sementara tubuh dari Ying Huan kali ini telah muncul di atas Raja Yimo ini. Detik berikutnya, Ying Huan segera mengubah segel yang ada di tangannya dengan cepat, dan hal itu berubah menjadi teratai es yang tingginya puluhan ribu kaki. Kali ini, teratai es itu akan segera menghantam tubuh dari Raja Yimo ini. Raja Yimo yang bisa merasakan aura dingin yang sangat menakutkan dan bahkan bisa membekukan aura iblis kini telah datang menyapu ke arahnya. Hal itu membuat Raja Yimo ini segera mengaum keras ke arah langit. Dia lakukan sambil mengeluarkan aura iblis yang sangat mengamuk di dalam ruang kegelapan. Aura iblis ini benar-benar membuat tubuh dari Raja Yimo itu segera membengkak dengan kecepatan tinggi. Dia pun kemudian melemparkan tinjuan ke arah depan untuk berbenturan dengan teratai es milik Ying Huan. Hanya dengan satu pukulan saja, teratai es itu pun pada akhirnya dihancurkan. Pecahan-pecahan dari teratai es kini telah tersebar di langit, sementara tubuh dari Ying Huan masih melayang di udara. Namun tatapan mata biru es dari Ying Huan masih mengandung kilau biru yang semakin cerah. Dan rambutnya pada saat ini langsung berkibar yang menampilkan kilau es cukup dingin. Ketika Lindong melihat pertarungan antara Ying Huan dengan Raja Yimo itu, membuat Lindong tanpa sadar menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, Raja sejati itu memang cukup kuat. Meskipun Raja sejati ini belum memulihkan kekuatan penuhnya, namun dia masih bisa menghancurkan teratai es milik Ying Huan yang memiliki batu simbol es. Oleh karenanya, Raja Yimo ini sebenarnya cukup menakutkan. Tidak lama kemudian, Yan yang ada di dalam tubuh Lindong segera berkata, Lindong, cepat bentuk formasinya. Kekuatan Raja sejati itu telah meningkat dengan cepat. Jika kamu tidak buru-buru, bahkan Ying Huan tidak akan bisa lagi menghentikannya. Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong menganggukkan kepalanya. Ekspresi di dalam tatapan matanya telah berubah menjadi sangat serius. Kemudian Lindong membalikan telapak tangan sebelum akhirnya formasi cahaya misterius yang tidak tertandingi muncul begitu saja. Ada banyak simbol yang terjalin satu sama lain di dalam formasi cahaya ini dan mereka tidak jelas di dalamnya. Karena sebenarnya itu merupakan formasi alam semesta kuno yang ada di dalam tubuh Lindong. Setelah kekuatan dari Lindong sendiri melonjak, kali ini kekuatan dari formasi alam semesta kuno bahkan telah jauh lebih sebelumnya. Tidak lama kemudian formasi cahaya ini pun keluar dari dalam tangan Lindong, dan hal itu membengkak ke arah langit.
dengan cukup cepat. Pada akhirnya berubah menjadi formasi besar puluhan ribu kaki yang kemudian menutupi seluruh ruangan gelap ini. Kemunculan dari formasi alam semesta kuno bahkan membuat seluruh tempat ini tiba-tiba saja berkerut dan juga terdistorsi. Lindong segera menutup matanya, yang kemudian energi mental beserta dengan energi Yuan kini telah menyapu secara bersamaan. Segera setelah itu, Lindong memasukkan kedua energi ini ke dalam formasi alam semesta kuno. Dalam sekejap saja, formasi alam semesta kuno ini pun mulai berputar. Sementara itu, ada riak energi yang cukup menakutkan dipancarkan dari dalamnya. Raja Yimo yang sedang melakukan pertarungan dengan Ying Huan Huan sebenarnya juga bisa mendeteksi riak menakutkan dari formasi alam semesta kuno. Hal ini membuat dia segera mendengus dingin, yang kemudian menyatukan kedua tangannya, dan seberkas cahaya iblis kali ini telah menembus ruang dimensi, yang kemudian menuju formasi alam semesta kuno. Dan tiba-tiba saja, beng! Sebelum cahaya iblis itu mengenai formasi alam semesta kuno, sebuah teratai es besar tiba-tiba saja muncul di hadapannya, kemudian menghalangi cahaya iblis ini. Sambil melihat pada Raja Yimo, Ying Huan Huan mengatakan, "Aku adalah lawanmu, jangan ganggu dia." Setelah mengatakan hal ini, sebuah teratai es lainnya yang sangat besar perlahan-lahan naik dari jarak yang cukup dekat. Sementara tubuh dari Ying Huan Huan kali ini telah berdiri di dalam teratai es itu. Raja Yimo ini pun melihat serius ke arah Ying Huan Huan yang telah menghalangi serangan sebelumnya. Sebuah kilatan yang cukup ganas tiba-tiba saja berkumpul di dalam tatapan matanya. Hal ini disertai dengan raungan yang rendah. Banyak segel sekarang telah muncul di tangan dari Raja Yimo itu. Sebelum pada akhirnya aura iblis yang sangat mengerikan pun mulai berkumpul dengan cara gila-gilaan. Raja Yimo ini kemudian berteriak, "Segel langit pemakaman iblis surga!" Dalam waktu yang cukup singkat, aura iblis yang sangat mengerikan kini telah berubah menjadi segel hitam yang ukurannya puluhan ribu kaki. Sementara itu, teriakan-teriakan tajam yang tidak terhitung jumlahnya juga dipancarkan dari segel iblis, dan ini merupakan pemandangan yang cukup menakutkan. Setelah segel iblis ini terbentuk, pada akhirnya Raja Yimo bergerak dengan kecepatan tinggi untuk melakukan penyerangan ke arah Ying Huan Huan. Ketika melihat hal ini, ekspresi muram pun terlintas jelas dalam wajah cantik Ying Huan Huan. Dia dengan lembut melambaikan tangannya, sebelum pada akhirnya aura dingin kini telah berubah menjadi sitar biru es. Sambil memetik sitar itu, Ying Huan Huan pun mengatakan, "Suara penekan iblis 4 binatang surgawi." Pada akhirnya, sebuah riak energi yang cukup besar dan juga dahsyat kini telah berkumpul di sekitar Ying Huan Huan. Dalam beberapa saat, gelombang sonik yang cukup mengerikan kini telah berubah menjadi 4 binatang suci. Di antaranya naga hijau, harimau putih, kura-kura hitam, dan juga burung merah terang. Semuanya terbuat dari es. Kemudian 4 binatang ini pun secara bersamaan meraung ke arah langit, yang kemudian melesat maju dan bertabrakan dengan segel iblis besar itu. Pada akhirnya, beng! Riak energi yang bisa mengguncang bumi pun tersebar dan membuat ruang dimensi yang ada di tempat ini menjadi sangat terdistorsi. Sementara itu, aura dingin dan juga aura iblis kali ini sama-sama mengalami pukulan berat. Sitar biru es yang ada di hadapan Ying Huan Huan dalam waktu singkat kini telah pecah. Sementara itu, sebuah retakan juga telah muncul di armor es Huan Huan. Di saat yang sama, Raja Yimo kali ini juga telah dikirim terbang mundur sejauh puluhan ribu kaki. Dan aura iblis yang mengelilingi tubuhnya pada saat ini sebenarnya juga telah berkurang banyak. Jelas kedua belah pihak ini sama-sama terluka ketika melemparkan serangan. Namun aura iblis yang telah menyebar dan juga menghilang kini dengan cepat terisi kembali dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Jelas hal ini dikarenakan
segel yang telah terpasang ke tubuhnya secara bertahap telah melemah. Faktanya, jika sampai segel ini menghilang, maka Raja Yimo itu akan bisa kembali mendapatkan kondisi puncaknya. Ketika bisa mendeteksi keuntungan seperti ini, Raja Yimo itu pun tertawa dengan keras lalu mengatakan, "Haha, kalian berdua terlalu lambat. Aku saat ini secara bertahap menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Apa yang bisa kalian lakukan padaku?" Namun tiba-tiba saja sebuah suara tertawa kini bergema di langit. "Raja Yimo, masih terlalu dini bagimu merayakan hal ini. Karena itu sebenarnya adalah suara dari Lindong." Sementara formasi alam semesta kuno yang ada di atasnya mulai berputar. Segera setelah itu, Lindong pun membalikkan telapak tangannya dan cahaya hitam kini telah muncul di tangan kanannya, sementara cahaya petir telah muncul di tangan kirinya. Karena itu merupakan batu simbol petir dan juga batu simbol melahap. Setelah keluarnya dua simbol ini, Lindong pun segera mengatakan, "Dengan menggunakan dua simbol leluhur sebagai mata dari formasi, aku menolak percaya bahwa aku tidak bisa menghabisimu." Setelah mengatakan hal ini, dua simbol yang ada di tangan Lindong, mereka secara bebarengan langsung terbang dan masuk ke dalam formasi alam semesta kuno. Tidak lama kemudian, cahaya petir dan juga cahaya hitam dari dalam formasi kini telah menyebar ke segala arah. Lindong segera mengubah segel yang ada di tangannya, lalu dia berteriak, "Formasi alam semesta kuno, pembunuh iblis!" Suara dengungan yang keras pun terdengar, dan formasi alam semesta kuno kini telah mulai berputar dengan cukup cepat. Tidak lama setelah itu, sinar cahaya yang tidak terhitung jumlahnya kini telah saling bersilangan yang kemudian langsung menyegel Raja Yimo ini. Sebuah kekuatan yang sangat menakutkan pun dipancarkan dan dengan cepat memurnikan aura iblis yang ada di sekitar dari Raja Yimo itu. Suara mendesis yang terus-menerus juga telah terdengar di tempat ini. Pada akhirnya, kabut putih yang cukup tebal kini telah menyebar dari dalam tubuh Raja Yimo itu. Hal ini membuat Raja Yimo menjadi sangat terkejut. Dirinya buru-buru mengeluarkan aura iblis yang tidak terhitung jumlahnya untuk menyerang tirai cahaya yang telah mengurung dirinya. Dan akhirnya, beng! Meskipun Raja Yimo itu telah menggunakan kekuatan penuh, namun dia hanya berhasil membuat beberapa riak kecil di tirai tipis yang menyelimuti tubuhnya. Bahkan hal itu tidak menunjukkan tanda-tanda untuk hancur. Ketika melihat serangannya tidak memiliki efek apapun pada tirai yang menutupi tubuhnya, Raja Yimo itu sekarang mengatakan, "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dirimu bisa menghancurkanku hanya dengan cara seperti ini? Mimpi saja kalian." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Raja Yimo yang besar segera mengeluarkan gelombang suara ledakan, dan akhirnya tubuh itu pun kembali membengkak dengan cara yang sangat menakutkan. Sementara itu, gelombang riak energi yang cukup mengerikan juga telah terbentuk dengan cepat. Sebuah tawa yang cukup arogan pada saat ini segera terdengar. "Bocah kecil, kalian datang sedikit terlambat. Saat ini segel dari tablet kesunyian besar hampir tidak memiliki dampak apapun padaku. Begitu aku bisa melarikan dari segel ini, maka aku akan bisa mendapatkan kembali kekuatan penuhku. Dan kalian akan aku tekan seperti seekor semut." Tubuh dari Raja Yimo itu semakin membengkak hingga batasnya. Bahkan dengan dua batu simbol serta formasi alam semesta kuno, kali ini kelihatannya tidak mampu sepenuhnya untuk menekan Raja Yimo itu. Terlebih lagi, begitu Raja Yimo bisa keluar dari kurungan formasi alam semesta kuno, kemungkinan dia akan segera melarikan diri dari tablet kesunyian besar. Pada saat itu, segel dari tablet kesunyian besar ini menjadi tidak berguna sama sekali. Sebuah suara yang cukup cemas juga langsung terdengar dari dalam tubuh Lindong, karena itu adalah suara dari Yan. "Lindong, kau tidak boleh membiarkan dia kabur dari tablet kesunyian besar." Sementara Lindong hanya bisa mengatupkan giginya sebelum akhirnya dia mendorong formasi alam semesta kuno hingga batas kekuatan tertinggi.
Hal ini dilakukan oleh Lindong sambil mengatakan, tidak mungkin, dia pulih terlalu cepat. Bahkan dengan 2 batu simbol, aku masih tidak mampu menekannya. Mendengar kata-kata dari Lindong, Yan pun segera menjawabnya, kalau begitu, tambahkan 1 lagi simbol leluhur. Lindong terkejut, lalu dia mengatakan, apa? Tambahkan yang lain. Setelah kebingungan ini, Lindong pada akhirnya teringat dan dia buru-buru berteriak, Huan, pinjamkan aku batu simbol esmu. Ying Huan pun mengangguk. Segera setelah itu dia membalikkan telapak tangannya dan batu simbol es ini telah keluar dari dalam tangan Huan tanpa ragu lagi. Dia langsung melemparkannya ke arah Lindong. Detik berikutnya batu simbol es kini telah benar-benar melayang di hadapan Lindong. Hal itu tanpa sadar membuat Lindong melirik batu simbol es ini yang bisa membekukan seluruh dunia. Segera setelah itu, Lindong pun kembali tersadar dan tatapan matanya melihat pada Raja Yimo yang hingga detik ini tubuhnya masih membengkak dengan cepat. Sebelum akhirnya Lindong tersenyum lalu mengatakan, mencoba melarikan diri ya, aku khawatir tidak akan semudah itu. Lindong tidak ragu-ragu lagi setelah dia menerima batu simbol es. Kali ini dengan cepat Lindong menjentikan jarinya dan batu simbol es berubah menjadi kilatan cahaya yang kemudian masuk ke dalam formasi alam semesta kuno besar yang ada di langit. Suara dengungan pun terdengar ketika batu simbol es ini dilemparkan ke dalam formasi. Dalam sekejap saja, boom, sebuah aura dingin segera menyebar di dalam formasi alam semesta kuno. Hal itu dengan cepat meningkatkan formasi ini berlipat-lipat ganda daripada sebelumnya. Dengan bantuan dari 3 batu simbol, tubuh dari Raja Yimo yang telah membengkak kini sebenarnya telah tertekan secara paksa. Aura Yimo yang dia keluarkan juga dengan cepat telah memudar ketika sinar cahaya menyelimuti tubuhnya. Sementara jeritan yang cukup menyedihkan kini telah terdengar dari Raja Yimo itu. Ketika merasakan ancaman kematian ini, Raja Yimo itu pun langsung berteriak. Tidak mudah untuk menghancurkan raja ini. Setelah mengatakan hal itu, energi iblis dengan gila-gilaan pun dilonjakkan dan dengan paksa mendorong sinar cahaya yang tidak terhitung jumlahnya. Melihat hal ini, ekspresi Lindong masih terlihat cukup dingin. Segera setelah itu dia mengubah segel yang ada di tangannya sambil mengatakan, 3 cahaya pemusnahan iblis yang ekstrim. Setelah mengatakan hal ini, 3 sinar cahaya tiba-tiba saja melesat keluar dari dalam formasi alam semesta kuno. Mereka tampak cukup kecil, tapi sebenarnya memiliki kekuatan batu simbol yang tidak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ketiga sinar cahaya ini kemudian ditembakkan langsung ke arah sosok iblis dari 3 arah yang berbeda. Benang-benang cahaya sekarang juga telah memanjang dan hal itu segera membentuk segitiga besar yang menyegel sosok iblis ini. Kemunculan dari 3 simbol cahaya kuno langsung membentuk formasi segitiga dengan kekuatan kuno dan juga perkasa yang menyebar dari dalamnya. Suara dengungan yang keras pun terdengar dan pada saat ini cahaya hitam, cahaya petir, dan juga cahaya es sebenarnya telah memenuhi langit dengan cepat. Energi iblis yang ada di tempat ini kemudian dipukul mundur secara paksa. Detik berikutnya, segitiga bercahaya itu pun mulai menyusut dengan kecepatan yang cukup mencengangkan. Sosok iblis yang telah tersegel di dalamnya sebenarnya sedikit demi sedikit mulai terkompresi. Raungan yang marah secara gila-gilaan kini terdengar dari dalam segel segitiga. Sementara tatapan mata Lindong masih terlihat sangat dingin dan kali ini masih terpaku pada formasi cahaya yang menyusut dengan cepat. Hanya dalam waktu 10 detik, sosok iblis yang tingginya puluhan ribu kaki sekarang hanya tinggal setinggi 1 kaki. Melihat pemandangan seperti ini, Lindong merasa cukup senang. Yang kemudian dia pun berkata, pemusnahan iblis. Formasi cahaya segitiga tiba-tiba saja meledak dan hal itu langsung menghancurkan energi iblis yang ada di tempat ini. Sebuah jeritan putus asa sebenarnya langsung mengikuti ledakan energi itu.
Gelombang kejut yang tidak terlukiskan sekarang telah menyebar di udara. Sementara kegelapan dari tempat ini benar-benar telah dihancurkan. Energi iblis dalam sekejap saja langsung menghilang menjadi ketiadaan. Tubuh dari Lindong yang juga tersapu riak energi dari ledakan itu, sebenarnya dia langsung memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Sementara tubuh Lindong kini juga terlempar ke arah belakang dengan cepat. Namun, Lindong bisa merasakan pada saat ini ada sebuah tangan dingin yang cukup lembut menekan punggungnya dan menghentikan tubuh Lindong yang telah terlempar itu. Lindong segera menyikat darah dari sudut mulutnya. Dia kemudian menoleh karena itu adalah Ying Huan Huan. Sambil melihat ke arah Lindong, Ying Huan Huan pun bertanya, "Lindong, apa kau baik-baik saja?" Lindong menganggukkan kepalanya. Setelah itu tatapan mata Lindong melihat pada kejauhan. Energi iblis yang ada di tempat itu sebenarnya telah menghilang seluruhnya. Sementara pilar cahaya kini telah langsung melesat, yang kemudian mengusir kegelapan sepenuhnya. Mata cantik dari Ying Huan Huan melihat ke arah depan. Dia tidak bisa menemukan sosok iblis yang kemudian bertanya, "Lindong, apakah Raja Yimo itu sudah mati?" Lindong menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, seberkas cahaya kali ini telah melesat keluar dari dalam formasi alam semesta kuno yang kemudian mendarat di tangan Lindong. Hal ini dilakukan Lindong sambil mengatakan, sebenarnya hal itu masih belum sepenuhnya mati, karena Yimo ini memang sangat sulit dihadapi. Pada saat ini, ada kristal segitiga yang besarnya seukuran telapak tangan telah digenggam oleh Lindong, dan di dalamnya ada energi iblis yang sebenarnya sedang berputar-putar. Namun, energi iblis ini tampaknya telah berubah menjadi manik-manik hitam yang seukuran biji kelengkeng. Ketika melihat hal ini, Ying Huan Huan pun bertanya dengan heran, sebenarnya apa ini? Lindong hanya bisa tertawa, lalu dia berkata, ini adalah sesuatu yang bagus, karena manik-manik ini terbuat dari kekuatan Raja Yimo sejati yang telah terkompres hingga batasnya. Sebenarnya pikiran dari Raja Yimo itu telah terhapus, dan yang tersisa hanyalah kekuatan yang sangat menakutkan di dalam manik-manik hitam. Meskipun energi seperti ini tidak bisa diserap, namun Lindong masih percaya bahwa ini sangat berguna untuk melawan musuh yang tangguh di masa depan. Bahkan Lindong sebenarnya merasakan sebuah ketakutan ketika melihat pada manik-manik hitam ini. Lindong pun segera membalikkan tangannya, dan dia kali ini menyimpan manik-manik yang telah tersegel di dalam kristal segitiga ke dalam lengan bajunya. Selanjutnya, tatapan mata Lindong terfokus pada formasi alam semesta kuno yang secara perlahan memudar di langit. Segera setelah itu, hal ini berubah menjadi kilatan cahaya yang kembali masuk ke dalam tubuh Lindong. Ketika formasi alam semesta kuno itu menghilang, 3 titik bercahaya kini dengan cepat juga turun dan berubah menjadi 3 batu simbol. Lindong segera menyimpan batu simbol melahap dan juga batu simbol petir ke dalam tubuhnya. Sebelum akhirnya dia melihat pada Huan Huan sambil mengeluarkan batu simbol es. Lindong pun mengatakan, "Huan Huan, aku kembalikan batu simbol esmu." Ketika mengulurkan tangannya ini, sebenarnya tatapan mata dari Lindong masih terlihat cukup mengagumi batu simbol es. Dia bisa merasakan sebuah rasa dingin yang benar-benar mengerikan dari dalamnya. Di antara 8 batu simbol leluhur yang agung, Lindong memiliki 2 batu simbol di dalam tubuhnya. Sementara di masa lalu, Lindong hanya melihat batu simbol kegelapan dan juga batu simbol api. Sementara saat ini, dia benar-benar bisa menyaksikan batu simbol es, bahkan menggunakan kekuatan di dalamnya. Ketika Ying Huan Huan melihat tatapan mata penasaran dari seorang Lindong, dia pun dengan lembut menyelipkan rambut birunya ke arah ke belakang di antara telinga sambil tersenyum. Huan Huan mengatakan, "Lindong, jika kamu mau batu simbol ini, aku bisa memberikannya padamu." Mendengar ucapan dari Huan Huan itu, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya.
Lalu dia mengatakan, "Kamu sangat bermurah hati. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa barang berharga seperti ini hanyalah seperti kobis murahan yang bisa kau berikan sembarangan?" Lidong merasa bahwa sepertinya Ying Huan ini adalah satu-satunya orang di dunia yang dengan santai akan memberikan batu simbolnya kepada seorang Lidong. Namun Lidong secara alami tidak bisa menerima hadiah seperti ini, dan selanjutnya dia pun segera menyerahkan batu simbol es sambil mengatakan, Huan, sebenarnya hanya dirimu yang mampu mengeluarkan potensi penuh dari batu simbol es ini. Bahkan jika kau memberikannya padaku, kemungkinan aku tidak mampu menaklukkan batu simbol es ini, dan itu akan menjadi masalah lain di masa depan. Selain itu, benda ini juga sangat berharga, dan maaf, aku tidak bisa menerimanya. Ying Huan hanya bisa terdiam ketika dia melihat Lindong menolak batu simbol es untuk diberikan kepadanya. Detik berikutnya dia mengulurkan tangan dan mengambil batu simbol es itu, sebelum pada akhirnya batu simbol es kembali masuk ke dalam tubuh Huan. Setelah itu, Ying Huan pun bertanya, energi iblis yang ada di tempat ini sudah memudar, dan seharusnya tablet kesunyian besar sudah pulih, bukan? Mendengar kata-kata dari Huan, Lindong pun segera mengalihkan pandangannya ke tanah yang ada di tempat ini. Sebelumnya, tanah itu pun terlihat sangat tandus, namun saat ini sudah dihiasi dengan tanaman-tanaman berwarna hijau, sementara energi kehidupan juga telah mulai menyebar di dalam dunia ini. Kegelapan yang cukup mengerikan sebelumnya dari dunia tablet kesunyian besar kini telah menghilang, dan hal itu tergantikan dengan tempat yang cukup sejuk serta memancarkan aura kuno. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Ying Huan melirik pada tablet kesunyian besar. Lalu dia mengatakan, tablet kesunyian besar, karena kau sudah terbangun, kenapa dirimu masih berpura-pura tertidur? Kau ini benar-benar orang yang tidak jujur sama sekali. Ketika mendengar kata-kata dari Ying Huan, sebuah tawa kini segera muncul dari dalam tablet kesunyian besar yang kemudian mengatakan, seperti yang kuharapkan dari reinkarnasi Guru Es. Identitas dari Ying Huan ini sebenarnya lebih senior dari tablet kesunyian besar. Maka dari itu, keberadaan kuno sepertinya yang sangat mengerikan tidak mampu ditipu oleh tablet kesunyian besar. Detik berikutnya, sebuah cahaya telah berkumpul di atas tablet kesunyian besar, dan sosok tua secara perlahan telah muncul. Tetua ini memiliki rambut berwarna putih dan senyum yang lembut di raut wajahnya. Dia pun segera melihat pada Lindong lalu mengatakan, terima kasih banyak saudara junior. Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, Tetua, kau itu benar-benar terlalu sopan. Secara alami, aku memang harus memenuhi janji yang telah kubuat saat itu, karena aku sudah menerima hadiah besar dari tetua tablet kesunyian besar. Meskipun saat ini Lindong jarang menggunakan kekuatan dari kitab suci penghancuran besar, namun sebenarnya kekuatan itu telah banyak membantu Lindong melewati situasi-situasi yang sangat berbahaya. Maka dari itu, Lindong masih memiliki rasa terima kasih yang banyak pada tablet kesunyian besar ini. Tidak lama kemudian, tablet kesunyian besar masih memandangi tubuh dari Lindong sebelum akhirnya dia mengatakan, apakah orang tua di dalam tubuhmu tidak ingin keluar untuk bertemu dengan teman lama? Pada saat kita bertemu dulu, aku bisa merasakan bahwa dia dalam kondisi yang sangat mengerikan. Namun saat ini aku percaya sebenarnya dia telah pulih secara perlahan. Ketika kata-kata dari tablet kesunyian besar itu terucap, sebuah cahaya putih yang cukup lembut segera keluar dari dalam tubuh Lindong, dan hal itu segera berubah menjadi sosok Yan, yang kali ini melihat pada roh tablet kesunyian besar. Sambil tersenyum, Yan pun berkata, kau itu benar-benar orang tua yang cukup ulet. Bahkan Raja Yimo yang sangat mengerikan tidak mampu membunuhmu. Mendengar hal ini, tablet kesunyian besar pun tertawa, lalu dia mengatakan,
Karena kau belum mati, bagaimana bisa orang sepertiku mati duluan? Mendengar percakapan antara mereka berdua, Lindong hanya bisa tertawa. Meskipun mereka berdua tampak bertentangan satu sama lain, namun sebenarnya mereka memiliki perasaan yang cukup mendalam. Keduanya adalah dua benda suci yang paling kuat dan diciptakan oleh leluhur simbol. Secara alami, mereka memang akan memiliki hubungan yang cukup baik. Ketika Yan sedang mengobrol dengan tablet sunyian besar, tiba-tiba saja tatapan matanya berubah menjadi cukup tajam. Lalu Yan pun berkata, "Karena dirimu sudah pulih, tidak ada gunanya lagi kamu tinggal di tempat ini. Apa sebenarnya yang akan kau rencanakan selanjutnya? Kenapa dirimu tidak pergi saja dengan salah satu di antara dua pemuda ini?" Jelas pada saat ini Yan maupun tablet sunyian besar memiliki pemahaman yang cukup baik di antara Lindong dan juga Ying Huan. Sementara tatapan mata dari tablet sunyian besar tiba-tiba saja cukup terkejut. Dia tersenyum lalu bertanya pada Yan, "Menurutmu pilihan mana yang lebih baik?" Yan hanya bisa tertawa, namun dia tidak menjawabnya. Sementara Lindong pada saat ini terlihat cukup canggung, karena secara alami Lindong mengerti apa yang sebenarnya dikatakan oleh Yan itu. Dia ingin supaya tablet sunyian besar mengikuti Lindong. Namun ketika Lindong habisi Raja Yimo di tempat ini, itu dilakukan bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi sebenarnya Ying Huan juga telah banyak memberikan bantuan. Maka dari itu, Lindong tidak bisa mengambil keuntungan ini dari Ying Huan. Untuk sesaat, suasana di tempat ini menjadi cukup sunyi dan juga aneh. Lagi pula, dengan adanya Ying Huan di tempat ini, Yan sebenarnya tidak berani untuk bertindak tidak sopan. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Ying Huan melihat pada Yan sambil tersenyum. Di sisi lain, Yan pun juga langsung memberikan senyuman yang cukup aneh di wajahnya. Karena Yan merasa cukup canggung dengan Ying Huan. Namun detik berikutnya, tatapan mata dari Ying Huan segera melihat pada tablet sunyian besar. Dia pun tersenyum lalu mengatakan, "Kau harus mengikutinya. Memiliki kedua dukungan dari kalian akan cukup baik bagi Lindong." Mendengar kata-kata ini, tablet sunyian besar pun tersenyum. Lalu dia bertanya, "Karena Guru S telah mengatakan seperti itu, orang tua ini hanya bisa mendengarkannya. Adik junior Lindong, apakah kamu bersedia jika orang tua ini mengikuti dirimu?" Lindong terdiam untuk sesaat, yang kemudian dia melihat pada Ying Huan. Segera setelah itu, tatapan mata dari Ying Huan kini telah menajam ketika melihat ke arah Lindong. Sebelum pada akhirnya, Lindong pun menghela nafas dalam-dalam dan dia mengangguk pada tablet sunyian besar. Ketika melihat pemandangan ini, Yan hanya bisa tertawa. Tidak lama kemudian, tubuh dari Yan berubah menjadi kilatan cahaya yang masuk kembali ke dalam tubuh Lindong. Sementara roh dari tablet sunyian besar pada saat ini juga buru-buru kembali untuk masuk ke dalam tablet batu hitam. Setelah keheningan yang cukup lama di tempat ini, Lindong tiba-tiba saja menggelengkan kepalanya. Lalu dia berbalik sambil mengatakan, "Ayo, kita harus segera pergi dari tempat ini." Lindong melambaikan lengan bajunya, dan ruang yang ada di hadapannya kali ini telah terbelah. Namun, tepat ketika Lindong akan pergi, dia merasakan bahwa bajunya sedang ditarik oleh Ying Huan. Hal itu membuat Lindong cukup kaget. Segera dia menoleh pada Huan dengan cara yang cukup aneh, dan kali ini Ying Huan menggigit bibirnya sendiri. Tidak lama setelah itu, Ying Huan pun mengatakan, "Lindong, ketika kamu pergi selama 3 tahun ini, sebenarnya aku telah pergi ke Kaisaran Yan Besar untuk mengunjungi orang tuamu setiap tahunnya." Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum karena dia sudah tahu tentang hal ini dari ibunya. Tidak lama kemudian, Ying Huan pun berkata, "Namun pada saat itu, aku sebenarnya juga satu kali bertemu dengan orang lain, dan orang ini berasal dari istana kemurian tertinggi 9 surga. Sepertinya, jika tidak salah, dia bernama Ling Qingsu, bukan?" Mendengar hal ini, keringat dingin pun mulai muncul di raut wajah dari Lindong, yang kemudian membuat Lindong berkata dalam hati,
Aduh, ini bencana. Lindong yang berdiri di hadapan celah spasial, ekspresi di raut wajahnya pun terlihat sangat tegang, dan keringat dingin kini juga telah muncul dan membasahi wajah dari Lindong. Meskipun dia sudah mendapatkan informasi bahwa Ying Huan dan juga Ling Qingsu mengunjungi orang tua Lindong setiap tahunnya, namun Lindong tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya mereka berdua akan benar-benar bertemu. Hal ini membuat Lindong berkata dalam hati, "Aduh, bagaimana caraku menjelaskannya?" Pada saat ini, tatapan mata dari Ying Huan masih melihat Lindong dengan cara yang cukup tajam, dan hal itu membuat Lindong hanya bisa terdiam tanpa berkata-kata. Detik berikutnya, Ying Huan pun segera tersenyum ke arah Lindong, dan dia kini berjalan melewati tubuh dari Lindong yang kemudian masuk ke dalam celah spasial. Ketika melihat hal ini, Lindong tanpa daya menggelengkan kepalanya, kemudian mengikuti Huan dari belakang. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, Lindong dan juga Huan sendiri pada saat ini telah muncul di tempat luar dari dunia tablet kesunyian besar. Dan pada saat ini Lindong bisa melihat sebuah lapisan cahaya energi Yuan telah menutupi seluruh tempat ini. Karena itu adalah formasi pelindung yang telah diciptakan oleh Patua Ying Guanxi dan juga yang lainnya. Hingga detik ini, sebenarnya Patua Ying Guanxi, Xiao Diao, Tetua Zuli, dan juga yang lainnya, mereka menunggu kedatangan dari Lindong dengan ekspresi yang cukup serius. Tidak lama kemudian, kecemasan di dalam raut wajah mereka semuanya telah menghilang ketika melihat kemunculan dari Lindong dan juga Ying Huan. Hal ini membuat mereka bisa bernafas dengan lega. Patua Ying Guanxi pun tidak bisa menahan diri untuk bertanya bagaimana situasinya. Karena bagaimanapun juga, Patua Ying Guanxi bisa menyadari betapa mengerikannya yang disebut dengan Yimo. Apalagi seorang Raja Yimo sejati adalah makhluk yang telah ditekan oleh tablet sunyian besar. Jika sampai makhluk ini berhasil meloloskan diri, maka hal itu akan membawa malapetaka bagi sekte Dao. Lindong pun tersenyum lalu dia mengatakan, "Kita berdua telah menyelesaikannya." Hal itu membuat Patua Ying Guanxi merasa cukup lega, dan formasi pelindung yang ada di tempat ini juga langsung ditarik kembali oleh Patua Ying Guanxi. Lindong segera menoleh dan dia melihat pada tablet kesunyian besar yang ada di bawah sana. Lindong segera memberikan isyarat dengan tangannya. Kemudian banyak sinar cahaya keluar dari dalam tablet kesunyian besar. Segera setelah itu, tablet batu raksasa ini pun menyusut dengan cepat, dan hal ini kemudian berubah seukuran telapak tangan lalu mendarat di tangan Lindong. Lindong pun memainkan tablet kesunyian besar ini setelah menyelesaikan masalah dengan Yimo, dan Lindong secara samar-samar bisa mendeteksi aura perkasa dari dalam tablet kesunyian besar. Karena ini merupakan harta surgawi kuno yang berada di peringkat ketiga. Leluhur simbol pada saat itu menciptakan tablet kesunyian besar dengan tujuan untuk menekan dan juga membunuh Yimo. Sudah banyak Raja Yimo yang tidak terhitung jumlahnya telah mati di bawah tekanan tablet kesunyian besar dari zaman kuno. Jika bukan karena tablet kesunyian besar ini sudah rusak, kemungkinan Raja Yimo sejati yang kekuatannya telah mencapai 2 kesengsaraan reinkarnasi tidak akan mampu menciptakan kesulitan ketika berhadapan dengan tablet kesunyian besar. Dan pada saat ini tablet kesunyian besar telah mendarat di tangan Lindong. Tidak diragukan lagi hal ini. Ibarat sebuah sayap yang telah diberikan kepada harimau ganas. Status Lindong pada saat ini bisa dianggap sebagai pembunuh Yimo sejati, karena dia memiliki banyak harta yang mampu menekan Yimo di dunia ini. Sementara Patua Chen terlihat cukup menyesal ketika dia melihat tablet kesunyian besar telah diambil oleh Lindong. Di dalam aula sunyi mereka yang paling berharga dan bisa dibanggakan adalah kitab suci penghancuran besar. Meskipun sangat jarang seseorang memiliki kualifikasi untuk melatih seni bela diri ini, namun hal itu masih dianggap sebagai harta utama dari aula sunyi. Namun sekarang harta itu telah benar-benar diambil oleh Lindong. Dengan kata lain, aula sunyi sudah kehilangan reputasi mereka yang menakutkan.
Ketika melihat perubahan ekspresi di raut wajah dari Patua Chen, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia kemudian mengepalkan tangannya, dan sebuah energi mental kini telah berkumpul. Hal itu segera berubah menjadi tablet batu seukuran telapak tangan, dan Lindong segera melemparkan tablet batu ini ke arah Patua Chen sambil mengatakan, "Paman Chen, ini adalah metode kultivasi dari kitab suci penghancuran besar. Namun seni bela diri ini terlalu dalam dan juga sulit dipahami. Jika seseorang tidak memiliki bakat yang tinggi, maka mereka tidak akan mampu mempelajari kitab suci penghancuran besar. Jika mereka mempelajari hanya untuk percobaan, maka jangan izinkan orang seperti itu, karena mempelajari kitab suci penghancuran besar akan membahayakan bagi individu yang tidak memiliki bakat dan juga tekad yang tinggi. Oleh karenanya, untuk mempelajari kitab suci penghancuran besar ini harus melalui berbagai seleksi yang benar-benar ketat." Lindong memberikan metode pembelajaran dari kitab suci penghancuran besar ini karena dia sangat percaya jika ada orang lain selain dirinya yang mampu memahami seni bela diri ini di masa depan, kemungkinan orang itu akan menjadi ahli yang cukup penting di dalam sekte Dao. Dan Lindong tidak akan egois menyimpan kitab suci penghancuran besar untuk dirinya sendiri. Tanpa sekte Dao, Lindong juga tidak akan bisa mendapatkan kitab suci penghancuran besar. Raut wajah dari Paman Chen pada saat ini terlihat sangat gembira. Dia buru-buru menganggukkan kepalanya pada Lindong lalu mengatakan, "Lindong, kau bisa percaya padaku bahwa suatu saat nanti di antara generasi muda aula sunyi kita akan ada orang yang bisa memahami kitab ini." Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia segera melihat ke arah tanah yang kosong sambil menghela nafas dengan lega, karena pada akhirnya masalah yang terjadi di dalam tablet sunyian besar kini telah diselesaikan oleh Lindong. Dan kali ini hanya ada satu masalah yang tersisa, yaitu gerbang Yuan. Lindong segera mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah langit dengan niat membunuh yang besar sambil mengatakan, "Gerbang Yuan, jika kalian ingin menyerang sekte Dao, datanglah, aku akan menunggu kalian di tempat ini." Dalam 2 hari berikutnya, Lindong secara pribadi berjaga-jaga di dalam sekte Dao. Dengan adanya pilar kuat seperti Lindong, suasana seluruh sekte Dao benar-benar berubah saat ini. Mereka jauh lebih nyaman. Jika di masa lalu sekte Dao digambarkan dengan kecemasan, namun saat ini mereka sudah memiliki kesiapan untuk bertarung. Bahkan jika gerbang Yuan meluncurkan invasi besar-besaran, kemungkinan mereka tidak akan bisa menghancurkan tempat ini. Dan para murid dari sekte Dao tidak memiliki ketakutan sama sekali. Sumber keberanian seperti ini sebenarnya adalah sosok dari Lindong. Setiap murid-murid dari sekte Dao percaya, selama sosok dari Lindong masih berdiri tegak, maka sekte Dao akan terus bersinar selamanya. Selama 2 hari ini, semua murid dari sekte Dao telah mengalihkan perhatian mereka pada puncak gunung tertinggi di dalam sekte Dao ini. Setelah mereka menyelesaikan pelatihan harian, tatapan mata mereka semua dipenuhi dengan semangat dan juga rasa hormat. Bahkan beberapa wanita dari dalam sekte Dao memiliki kekaguman dan juga rasa malu ketika melihat pada Lindong. Bagaimanapun juga, sosok dari Lindong pada saat ini bahkan lebih berwibawa dari Pak Tua Ying Guanxi. Seolah-olah Lindong memiliki kekuatan penghancur yang besar yang akan membuat semua wanita klepek-klepek di hadapannya saat ini. Namun tentu saja tidak ada satupun wanita dari dalam sekte Dao ini yang berani untuk mengungkapkan perasaan mereka pada seorang Lindong. Hal itu dikarenakan di samping dari Lindong setiap harinya ada sosok gadis cantik dengan rambut berwarna biru. Dari dalam tubuhnya setiap hari memancarkan rasa dingin yang cukup menakutkan. Dan bahkan seluruh orang di dalam sekte Dao ini tidak ada yang berani menyinggung gadis cantik di samping Lindong itu. Selama 2 hari penuh ini sebenarnya Lindong telah berusaha untuk memperbaiki dan juga mengendalikan tablet sunyian besar. Hal itu berjalan dengan cukup lancar. Bagaimanapun juga,
tablet sunyian besar ini sudah menjadi milik Lindong dan proses penyempurnaannya tidak menemui hambatan sama sekali. Lindong bisa merasakan betapa kuatnya tablet sunyian besar setelah berhasil dia sempurnakan. Hal ini benar-benar berbeda dengan batu leluhur, yang sebenarnya batu leluhur itu memiliki energi yang lebih lembut untuk bisa memurnikan energi iblis. Tapi sebaliknya, tablet sunyian besar memang sengaja dibuat untuk membunuh suku Yimo. Lindong bisa merasakan kekuatan ofensif yang benar-benar tidak tertandingi. Bahkan kekuatan seperti ini menyebabkan Lindong memuji habis-habisan di dalam hatinya. Dengan adanya tablet sunyian besar, Lindong dipastikan memiliki teknik yang kuat ketika berhadapan dengan suku Yimo. Detik berikutnya ekspresi di raut wajah Lindong segera berubah menjadi cukup serius dan juga terlihat sedikit kebingungan karena hingga detik ini tidak ada kabar dari pergerakan gerbang Yuan. Lindong benar-benar merasakan sebuah ketidakpastian. Namun seluruh sekte Dao pada saat ini mereka telah mempersiapkan diri dengan hati-hati. Dan Lindong secara pribadi telah mengirimkan banyak orang untuk mengumpulkan informasi tentang pergerakan dari gerbang Yuan. Di masa lalu, sekte Dao tidak pernah melakukan hal ini karena mereka dipaksa mundur oleh gerbang Yuan sampai harus bersembunyi di dalam formasi pelindung sekte. Namun sekarang, mereka memiliki kekuatan tambahan dari seorang Lindong dan rekan-rekannya. Maka dari itu, ada keberanian dari sekte Dao untuk keluar dan mengumpulkan informasi tentang gerbang Yuan ini. Hingga detik ini tatapan mata Lindong melihat ke arah langit. Dia berdiri dengan tangan yang berada di punggungnya. Lindong segera mengurutkan kening, lalu dia bergumam, apakah masih belum ada aktivitas dari gerbang Yuan? Sementara Ying Huan-Huan yang ada di belakang Lindong, dia segera mengatakan, berdasarkan informasi yang telah kami terima, tidak ada jejak sama sekali dari gerbang Yuan di dalam radius 1000 mil dari sekte Dao ini. Sementara Lindong hanya bisa berkata dengan lembut, gerbang Yuan itu memiliki kebencian yang besar terhadap sekte Dao. Di antara sekte super di wilayah Suan Timur ini, sekte Dao adalah satu-satunya tempat yang paling ingin mereka hancurkan. Dan cukup aneh, mereka seharusnya tidak bisa menahan kenyataan bahwa sekte Dao masih berdiri hingga saat ini. Namun, kenapa mereka masih diam dan tidak melakukan pergerakan? Ying Huan-Huan hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu dia bertanya, apakah sebenarnya ada aktivitas lain di Kekaisaran Yan besar? Ditanya seperti itu oleh Ying Huan-Huan, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, tidak, karena aku telah membuat jejak spasial dari tempat ini menuju Kekaisaran Yan besar. Seharusnya aku bisa mendeteksi aktivitas apapun jika ada sesuatu yang aneh terjadi di sana, dan aku akan segera bergegas. Mendengar kata-kata dari Lindong, Ying Huan-Huan hanya bisa mengurutkan keningnya, dan kedamaian seperti ini sebenarnya membuat Lindong beserta dengan Ying Huan-Huan sendiri merasa tidak nyaman. Keduanya berdiri di atas puncak gunung untuk waktu yang cukup lama. Namun ketika Lindong akan segera pergi dari tempat ini, tiba-tiba saja dia menoleh karena ada sosok gadis yang telah terbang dengan cepat dari arah sekte Dao. Dan gadis ini telah muncul di hadapan dari Lindong, yang sebenarnya itu adalah Anran yang langsung berteriak, kakak Lindong, kakak Huan-Huan. Lindong melihat gadis itu yang memiliki sebuah kecemasan sebelum akhirnya Lindong bertanya dengan lembut, Anran, ada apa? Sementara Anran kali ini dengan cepat dia mengatakan, kakak Lindong, ini kabar buruk. Kepala sekte memintaku untuk memberitahu kalian berdua bahwa gerbang Yuan pada akhirnya melakukan pergerakan. Lindong yang terkejut pun dia bertanya, gerbang Yuan, mereka melakukan serangan. Anran yang masih terengah-engah, dia pun segera mengatakan, tidak, sebenarnya gerbang Yuan tidak menyerang sekte Dao kita, tapi mereka malah menyerang istana kemurnian tertinggi 9 surga. Berdasarkan informasi yang telah kami peroleh, istana kemurnian tertinggi 9 surga mengalami kekalahan terus-menerus, dan mereka
akan segera kehilangan sekte itu. Lindong dan juga Huan Huan pun sangat kaget setelah mendengar hal ini. Ekspresi raut wajah mereka telah berubah menjadi sangat serius yang kemudian mengatakan, "Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga." Sementara Anran kali ini bertanya, "Senior Lindong, kepala sekte, menyuruhku datang ke tempat ini untuk menanyakan apa yang harus kita lakukan. Apakah kita harus pergi untuk membantu Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, ataukah kita masih harus berjaga di dalam sekte Dao ini?" Lindong mengepalkan tinjunya erat-erat. Tatapan matanya terlihat cukup cemas. Dia berpikir, jika mereka pergi ke Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, maka kekuatan mereka yang ada di tempat ini pastinya akan terbagi. Lindong cukup khawatir jika sebenarnya penyerangan dari gerbang Yuan ini hanyalah pengalih perhatian, yang akhirnya mereka mengambil kesempatan untuk menyerang sekte Dao. Namun jika tidak pergi, maka Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga pasti akan dihancurkan oleh gerbang Yuan. Dan saat itu terjadi, Ling Qingsu kemungkinan besar tidak akan bisa bertahan dari malapetaka seperti ini. Lindong jelas tidak akan diam saja ketika dia memikirkan Ling Qingsu yang tidak bisa dia lupakan. Sebuah suara tiba-tiba saja terdengar dari arah belakang, yang itu adalah Huan Huan. Di antara sekte super wilayah Suan Timur, hanya tersisa sekte Dao dan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Musuh kita adalah gerbang Yuan. Oleh karenanya, kita bisa mengatakan bahwa setiap setengah dari aliansi tidak akan menguntungkan sekte Dao kita jika sampai Istana Kemurnian Tertinggi dihancurkan oleh mereka. Lindong yang mendengar hal ini, dia buru-buru mengatakan, "Tetapi kita." Namun Huan Huan segera memotong perkataan dari Lindong. Lalu dia mengatakan, "Aku bisa menempatkan jejak spasial di dalam sekte Dao ini, dan kita bisa dengan segera merobek ruang dimensi, kemudian bergegas kembali ke dalam sekte Dao. Jika terjadi perubahan yang tidak terduga, seharusnya masih ada waktu untuk kita melakukannya." Lindong ragu-ragu sebentar, sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya, lalu melihat pada Anran sambil mengatakan, "Anran, beritahu kepala sekte Dao bahwa kita akan pergi dan membantu Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga." Anran pun buru-buru menjawabnya, "Baiklah." Sebelum pada akhirnya dia berbalik dan pergi dengan cepat untuk menemui pimpinan dari sekte Dao ini. Sementara Lindong sekarang memandang sekte Dao yang telah menjadi gempar. Dia menghela nafas dalam-dalam, yang kemudian menatap Ying Huan Huan sambil mengatakan, "Huan Huan, kenapa kamu tidak tinggal di sekte Dao saja untuk menjaga tempat ini?" Mata cantik dari Huan Huan melihat ke arah Lindong. Segera setelah itu, tangan dari Huan Huan kini meraih tangan dari Lindong. Sebuah senyuman saat ini terlintas di raut wajahnya, yang kemudian Huan Huan mendekatkan kepalanya untuk berbisik pada Lindong, "Aku sebenarnya juga ingin pergi ke Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, karena aku ingin bertemu dengan gadis yang bernama Ling Qingsu itu. Pada saat di Kekaisaran Yan Besar, aku hanya melihatnya dari jarak yang cukup jauh. Dan aku kali ini penasaran ingin melihat dengan jarak yang cukup dekat." Ucapan dari Huan Huan ini dalam sekejap saja membuat keringat dingin segera muncul di raut wajah dari Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah akan terjadi pertempuran hebat di dalam Istana Kemurnian Tertinggi yang telah diserang oleh gerbang Yuan? Dan selanjutnya, momen seperti apa yang akan diperlihatkan ketika Ying Huan Huan bertemu dengan Ling Qingsu? Apakah akan terjadi cakar-cakaran atau jambak-jambakan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.